Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Gila, gue udah lama banget kayaknya nggak upload video. Nah, berkenaan dengan itu, video kali ini gue ada dua agenda yang akan gue omongin di video ini. Yang pertama adalah channel update. Nah, mungkin sebagian dari lo bertanya, ya memang ada beberapa sih yang bertanya di fanpage, di Instagram atau di di Twitter bahwa bang lo kemana nggak upload lagi. Nah, berkenaan dengan itu gue akan bikin channel update. Dan yang kedua, gue akan bahas satu berita terbaru seputar dunia teknologi. Bisa PC, bisa gaming, bisa teknologi, apapun. Oke, setelah yang satu ini. Oke, yang pertama, channel update. Nah, beberapa orang atau ya ada beberapa lah yang bertanya bahwa bang lo kemana nggak pernah upload lagi, mana video-videonya gitu kan. Sempet gue update sebenarnya di fanpage bahwa gue sekarang ini lagi konsentrasi buat bangun website. Nah, jadi akan ada tanganbelang.com. Sempet gue kasih previewnya lah, ngintip dikit seperti kira-kira apa sih atau seperti gimana sih tampilan dari tanganbelang.com. Nah, kenapa gue mau membangun website ini? Gue ngelihatnya sarana informasi atau sarana interaksi kita sekarang semuanya ada di fanpage. Jadi semua pertanyaan, semua semua informasi, semua ngumpul di situ. Padahal sebenarnya fanpage itu tidak dibuat untuk itu sebenarnya. Nah, kenapa? Sayang aja sih, kadang-kadang ada teman-teman yang ngasih informasi berharga di fanpage, misalkan bang nih ada artikel bagus nih, atau kadang-kadang yang lumayan sayang itu kalau ada yang ngasih racikan. Nah, sebenarnya racikan itu salah satu informasi yang dicari oleh orang-orang di Tangan Belang gitu. Nah, kadang-kadang ada ngasih racikan, terus karena itu fanpage, kalau misalkan ada posting baru dia ibaratnya tenggelam, nah itu menurut gue sayang gitu kalau informasi itu hilang begitu aja. Nah, oleh karena itu gue mau bikinlah satu wadah buat informasi ya seputar PC, teknologi, gaming dan lain-lain. Dan yang paling penting juga nanti akan ada wadah interaksi. Jadi gimana nanti kita akan punya semacam forum di websitenya Tangan Belang, yaitu tanganbelang.com. Nah, itu gue juga lagi lagi usahain biar cepet kelar. Ya kayak gitulah. Itu terjawab kenapa gue akhir-akhir ini jarang nongol gitu. Kenapa gue agak lama ya, karena kan gue sebenarnya ngerjain semuanya ini sekarang masih sendiri. Jadi ya gue nge-YouTube, dalam arti gue shoot sendiri, terus ngedit sendiri, terus udah gitu gue handle semua sosial media Tangan Belang juga sendiri. Dan itu gue ngusahain semuanya itu selalu update gitu. Jadi di fanpage juga gue usahain selalu update. Di Instagram juga gue paling nggak minimal posting sehari sekali gitu. Nah, itu semua gue kerjain sendiri gitu. Jadi ya sorry banget kalau gue akhir-akhir ini jarang nongol di video. Tapi kalau di fanpage sih kayaknya masih sering lumayan nongol lah gitu. Karena sebenarnya butuh waktu buat bikin video sebenarnya. Dan gue juga gak mau bikin video yang asal nongol doang gitu. Jadi gue mau bikin video ya sesuai standar gue lah gitu. Nah, itu kenapa gue akhir-akhir ini jarang banget nongol di di video gitu. Nah, soal si websitenya tanganbelang.com, ya di situ nanti bakal ada segala macam informasi lah tentang PC, teknologi, gaming dan segala macam. Sementara ini gue masih nulis sendiri semua informasinya. Sebagian ada yang gue tulis ulang lagi dengan materi yang sama yang ada di video, gue tulis ulang lagi jadi sebuah artikel. Ya nggak menutup kemungkinan kedepannya gue ngundang kalian semua lah yang demen nulis, khususnya ya tentang teknologi, gaming dan segala macam ya, untuk jadi kontributor gitu. Tapi sementara ini ya gue akan handle sendiri dulu. Nah, kalau lo merasa mampu buat nulis nulis tentang teknologi segala macam,
ya silakan kirim tulisan, nanti gue akan update lah gimana caranya gitu. Tapi nggak usah terlalu yang resmi-resmi banget kok. Gue juga sebenarnya konsepnya si tanganbelang.com ini bahasanya lebih casual, lebih apa ya, lebih personal lah gitu, dan nggak resmi-resmi banget tuh. Gitu sih. Apalagi ya, ya itulah alasan kenapa gue akhir-akhir ini jarang nongol di video, karena ya gue konsentrasi ke website. Doain aja semuanya cepat kelar hingga websitenya tanganbelang.com bisa jalan dan kita semua bisa ngerasain manfaatnya dan ngegunain sama-sama buat kepentingan kita semua. Itu. Nah, itu yang pertama, channel update. Yang kedua. Yang kedua gue mau ngasih berita terbaru seputar dunia teknologi. Nah, kali ini gue akan ngambil dari PC. Oke. Berita apa itu? Nah, artikel sendiri sebenarnya udah gue tulis di tanganbelang.com. Tapi ya mungkin nanti pada saat gue nge-launch tanganbelang.com, artikel ini udah ada di sana gitu. Yang akan gue omongin sekarang adalah terobosan atau milestone terbaru dari Nvidia. Nah, apa itu? Ya mungkin sebagian dari lo udah ada yang denger lah beritanya apa. Nvidia ngeluarin laptop dengan graphic card desktop. Nah, lo bayangin tuh. Bentuknya laptop, tapi graphic card desktop. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan lo sebenarnya kan laptop dengan high-end graphic card juga ada bang, gitu. High-end laptop. Iya, memang benar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin high-end laptop itu graphic card-nya tetap graphic card yang didesain khusus buat laptop gitu. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya langsung kita ambil contoh aja deh. Misalkan si Nvidia GTX 980. Nah, lo bayangin tuh. Laptop cuman graphic card-nya GTX 980. Nah, itu dia. Kalau misalkan dia emang atau sebelumnya dia mungkin pakai GTX 980M. Nah, biasanya graphic card buat laptop itu di belakangnya ada simbol M. Nah, jadi ada GTX 980, ada GTX 980M. Atau misalkan salah satu laptop pakai GTX 970M. Nah, itu berarti dikhususkan buat laptop. Nah, mungkin pertanyaan lo, bedanya apa bang? GTX 980 atau GTX 970 dengan yang versi M? Nah, ini dia bedanya. Antara yang graphic card desktop dengan graphic card laptop itu sebenarnya arsitekturnya sama. Kayak misalkan 970 dan 970M itu arsitekturnya sama. Tetap pakai chipnya GM204. Sama lah. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada penurunan kualitas dari versi desktop ke versi laptop. Nah, jadi walaupun graphic card atau walaupun chipsetnya sama, tapi ada penurunan kualitas. Jadi diturunin tuh sama dia clock speed, memory bandwidth, CUDA cores. Kalau misalkan di Nvidia CUDA coresnya diturunin. Kenapa? Karena ya untuk mengikuti fungsi desain mobile sebuah laptop. Nah, ibaratnya gini, kalau lo VGA desktop, ibaratnya itu dia bisa gede-gede gitu, karena ruang buat naro VGA itu cukup besar gitu. Jadi dengan ruang yang cukup besar, dia bisa naro atau mendesain sebuah graphic card yang gede dengan cooling yang perfect hingga dia bisa memaksimalkan spesifikasi dan performance. Nah, tapi pada saat itu dikonversikan ke sebuah laptop, dia udah nggak bisa lagi tuh pakai graphic card segede itu, karena kan tempatnya terbatas gitu. Nah, jadi ya udah, jadi mau nggak mau harus dikorbankan. Ya clock speed-nya dikurangin, CUDA cores-nya dikurangin, atau memory bandwidth-nya dikurangin. Dan itu mempengaruhi
performance gitu. Jadi itu kenapa walaupun chipsetnya sama, tapi secara performance ya nggak bisa nyamain. Sorry. Nah, menurut sumber antara GTX 980 dan GTX 980M itu ada penurunan kualitas sebesar atau penurunan performance sebesar 30 sampai 40%. Nah, oke. Nah, tapi ini dia Nvidia, makanya ini merupakan salah satu milestone-nya Nvidia. Dia sih ngeklaimnya adalah ini milestone dari Nvidia bahwa graphic card desktop gue masukin di laptop. Apa tadi? GTX 980. Nah, ini adalah dia ngeluarin pure GTX 980. Caranya gimana? Sementara gue belum tahu teknisnya seperti apa, nanti akan gue baca-baca lagi gimana caranya dia mengkonversikan dari GTX 980 desktop menjadi GTX 980 laptop gitu. Pasti ada yang dia bongkar lah gitu. Gue juga belum tahu apa, tapi nanti akan gue update kalau gue udah tahu gitu. Nah, ininya apa sih yang bisa kita expect dari laptop dengan graphic card desktop? Nah, itu pertama udah jelas lo bisa ngerasain experience gaming luar biasa dan mobile itu. Jadi lo udah nggak terbatas tuh. Lo mau main game Assassin's Creed Unity di resolusi 1440 atau 60 fps. Nah, lo bisa main di mana aja di laptop. Selain itu ada lagi fitur yang gak kalah penting, yaitu surround gaming dan virtual reality support. Nah, jadi lo bisa tuh main virtual reality dengan surround gaming tapi mobile. Nah, lo bayangin lo main dan sebenarnya si virtual reality ini menurut gue memang didesain buat mobile sih. Lo bisa main di mana aja gitu. Tapi ya kita lihat lagi lah gimana nanti kira-kira update terbaru dari Nvidia laptop GTX 980 ini gitu. Yang pasti menarik banget, tapi kita lihatlah nanti aplikasinya atau implementasinya seperti apa gitu. Udah ada beberapa sih line up laptop apa aja yang menggunakan GTX 980 dari Nvidia ini. Tapi sementara belum ada kabar kapan masuk ke Indonesia. Akan gue update lagi nanti kalau udah ada kabar selanjutnya. Dan ya itu aja video dari gue, 2 agenda, yaitu channel update dan berita terbaru seputar teknologi. Nah, gue ini sebenarnya sih pengennya itu gue rutin lah setiap minggu ya 1 atau 2 berita terbaru seputar teknologi. Nah, gimana menurut lo? Kalau lo setuju, tinggalkan komentar di bawah. Nah, tapi gue juga nggak janji karena sekarang gue lagi konsentrasi untuk membangun website tanganbelang.com ini. Gitu. Jadi once itu selesai, ya kita akan running lagi videonya atau YouTube-nya, karena gue banyak banget utang sebenarnya. Salah satunya ini nih, belum gue apa-apain nih, benchmark rig yang sempat gue bangun belum gue apa-apain, belum gue sentuh. Karena ya semuanya gue kerjain sendiri dan mau gak mau harus ada yang dikorbankan gitu. Doain aja cepat kelar semuanya. Dan ya kira-kira gitu aja video kali ini. Seperti biasa, like kalau suka video gue, dislike kalau lo gak suka video gue. Follow semua sosial media Tangan Belang. Dan ya, I'll see you next time. Bye.